Shalom pemilihan Tuhan, salam damai sejahtera dan biarlah damai sejahtera dan sukacita Tuhan yang melampaui segala akal menyertai setiap kita semua. Baik Bapak Ibu, saya Pendeta Yosua Gunawan dari Gereja GB Keluarga Allah Blessing Kota Surabaya. Dan kita masih ada di momen Paskah, yaitu pada saat Yesus mati di atas kayu salib, dia dikuburkan. Pada hari yang ketiga, ia bangkit Bapak Ibu. Dia tidak hanya bangkit, tapi ia menampakkan diri kepada murid-muridnya yang meninggalkan dia. Tetapi dia tidak marah, tetapi dia datang dengan damai sejahtera. Ya, dia menampakkan diri, 40 hari setelah itu ia naik ke sorga memberkati setiap kita semua. 10 hari kemudian seperti apa yang dijanjikan, bahwa ia memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Sebab firman Allah berkata, barang siapa yang menerima Roh Kudus, ya maka engkau diberikan kuasa. Nah, itulah hari Pentakosta. Nah, hari ini masih dengan tema Ya Tuhan, Ya Allahku. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Urapi setiap kami semua tanpa terkecuali Tuhan. Terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, bila firman-Mu menyadarkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup, yang menebus dosa kami dan membuat setiap kami menjadi lebih dari pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah Bapak Ibu, kata Ya Tuhan Ya Allahku ini adalah pengakuan dari Thomas. Di saat Thomas mengatakan Ya Tuhan Ya Allahku, saya percaya pengakuan ini mengubah segalanya. Pengakuan ini mengubah cara pandangnya, pengakuan ini mengubah kehidupannya, pengakuan ini mengubah karakternya, bahkan pengakuan ini mengubahkan kehidupannya. Di saat dia berkata Ya Tuhan Ya Allahku, disitulah Bapak Ibu, di sana ia berubah, bukan berubah secara fisik, tetapi bagaimana cara pandangnya. Karena itu Amsal 3 ayat yang ke-6 berkata, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Nah, hari ini saya masih dengan tema melanjutkan khotbah saya minggu lalu, yaitu di mana ada 2 murid Yesus yang pergi ke Emmaus meninggalkan Yerusalem karena mereka takut Bapak Ibu. Lalu Yesus menampakkan diri. Singkat ceritanya, mereka makan bersama dengan Yesus. Ya, Yesus memecah-mecahkan, terbukalah mata mereka. Ya, lalu dia mengatakan, bukankah hati kita berkobar-kobar di saat kita berjalan bersama dengan dia dan juga mendengarkan firman-Nya. Setelah itu ada pengakuan yang luar biasa Bapak Ibu dalam Lukas 24 ayat 34. Dikatakan, kata mereka, sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Kesadaran dan pengakuan sesungguhnya Tuhan telah bangkit mengubah kedua murid ini yang harusnya mau ke Emmaus, ke kota kecil yang meninggalkan Yerusalem, tapi justru berbalik Bapak Ibu, dan dia kembali ke Yerusalem untuk memberitakan kabar baik ini. Nah, tema hari ini Bapak Ibu yaitu kehidupan yang tumbuh dari pengakuan iman. Saya akan lanjutkan pembacaan saya yaitu dalam Lukas 24 ayat 36. Dikatakan, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Poin pertama yang mau saya sampaikan adalah pengakuan membuka pintu damai dan relasi kembali. Kata damai sejahtera itu Bapak Ibu tidak ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Gitu ya. Jadi kalau kita melihat damai sejahtera di KBBI itu nggak ada. Ya, justru mereka pisahkan. Damai adalah damai, sejahtera adalah sejahtera. Jadi seolah-olah damai sejahtera ini adalah konotasi dari orang Kristen. Dan saya katakan memang benar. Karena hanya Tuhan yang memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Bahkan damai sejahtera yang diberikan kepada kita umat pilihannya tidak sama dengan dunia yang berikan. Artinya apa? Damai sejahtera dunia Bapak Ibu seolah-olah bicara tentang keuangan, ya kan? Lalu kedudukan, kesehatan. Tapi damai sejahtera di dalam Kristus bukan daripada faktor luar, tetapi dalam diri kita, sebab kita mengenal Kristus yang hidup. Nah, kata damai Bapak Ibu, KBBI mengatakan bahwa adanya hubungan yang kembali, tidak ada peperangan. Nah, tahukah Bapak Ibu bahwa sebenarnya kita adalah seteru Allah karena dosa. Nah, dan kita diperdamaikan oleh Allah. Lalu kata yang kedua adalah sejahtera. Sejahtera itu apa sih? Makmur. Artinya apa? Berkecukupan, berkelimpahan. Jadi kalau kita bilang damai sejahtera, artinya kita
kita diampuni dan kita sudah tidak berperang, kita tidak menjadi seteru Allah, kita diperdamaikan. Bukan hanya itu, tetapi kehidupan kita dipelihara di dunia ini. Karena itu Bapak Ibu dalam Tuhan, di saat kita berani mengaku bahwa Yesus sudah bangkit, maka akan ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kita menerima damai sejahtera? Roma 5 ayat yang pertama mengatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita percaya, kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati dan sudah bangkit dan sudah naik ke sorga. Maka kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu Bapak Ibu dalam Tuhan, Timothy Keller berkata, Tuhan tidak membutuhkan pengakuan kita untuk mengetahui dosa kita. Tuhan tahu segala-galanya. Tetapi pengakuan kita adalah langkah menuju pemulihan dan hubungan yang lebih dalam dengan. Bukankah keterbukaan adalah awal dari pemulihan? Karena itu Bapak Ibu, yuk hari ini beranilah mengaku bahwa Dia adalah Tuhan yang bangkit. Maka engkau akan memiliki damai sejahtera yang melampaui segala akal. Poin yang kedua Bapak Ibu, pengakuan menghadirkan pemulihan emosi dan juga keutuhan jiwa. Lukas 24 ayat 38. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu ya. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-keraguan di dalam hati? Bapak Ibu, menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, ragu-ragu adalah hal yang wajar. Tetapi bukan berarti kita hidup di dalam keraguan-raguan. Ya, ketakutan adalah hal yang wajar. Tetapi bukan berarti kita hidup di dalam ketakutan. Manusia boleh ragu, tetapi tidak terus-menerus ragu-ragu. Manusia boleh takut, tetapi tidak terus-menerus takut. Kenapa? Karena Tuhan berkata, bersandarlah kepada Dia. Ya, tadi Bapak Ibu kita baca, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Karena saya percaya Bapak Ibu, di saat kita ragu, di saat kita takut dan kita serahkan kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan tetap memegang kendali penuh dan Dia akan menolong setiap kita semua. Lalu dikatakan, lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging. Kata hantu di sana bukan setan Bapak Ibu, tetapi roh, gitu ya, pneuma dalam bahasa Yunani-nya. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia membelai tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Apa yang mau saya sampaikan di sini? Terkadang Bapak Ibu, di saat kita memiliki keraguan yang begitu luar biasa, ya perlu bukti. Manusia suka bukti. Karena itu Tuhan langsung berkata, adakah ikan goreng? Lalu ia makan di depan mereka. Dan disitulah Bapak Ibu, saya yakin ada kekuatan yang baru daripada diri di dalam diri murid-muridnya. Sebab ia melihat dengan mata rohani. Seharusnya setan gak makan ikan Bapak Ibu ya. Tapi dia Tuhan yang bangkit. Dia makan ikan bersama-sama dengan mereka dan menjelaskan firman Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, segala emosi, segala sakit jiwa, sakit hati yang berkelebihan, hari ini yuk serahkan kepada Tuhan. Akuilah Dia, mengucap syukurlah dalam segala hal. Maka saya percaya Bapak Ibu ada pemulihan yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang ketiga Bapak Ibu, pengakuan menghadirkan pencerahan ilahi, bukan sekedar pemahaman manusia. Pencerahan ilahi. Kenapa ada orang tidak bisa menerima kebangkitan Tuhan? Karena Bapak Ibu mereka tetap berkata, gak mungkin. Tuhan namanya manusia gak mungkin bangkit. Selama kita berpikir Yesus adalah manusia, maka kita tidak akan pernah bisa mengerti bagaimana Yesus bangkit. Tetapi Dia Tuhan. Perhatikan, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Ya, Allah yang menjadi manusia. Manusia tidak bisa menjadi Allah, tapi Allah mau menjadi apapun bisa. Karena itu di saat kita mengerti konsep bahwa Allah menjadi manusia, maka Bapak Ibu sebenarnya kita bisa memahami kenapa Yesus bisa bangkit. Karena Ialah yang empunya kerajaan sorga. Ialah yang empunya seluruh dunia ini.
Hari ini Bapak Ibu, kita bukan hanya mengenal Dia secara teori saja, tetapi juga mengalami Dia dalam pengalaman hidup kita. Kalau saya tidak ditolong Tuhan, kalau saya tidak menikmati cinta kasih Tuhan, tidak mungkin Bapak Ibu saya mengambil sebuah keputusan menjadi seorang pendeta. Tetapi sebelum saya mengambil sebuah keputusan menjadi seorang pendeta, kenapa? Karena saya percaya kalau saya hari ini ada, itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, Lukas 24 ayat 44 berkata, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Bapak Ibu, hari ini yuk mengenallah Tuhan. Kenalah Kristus bukan dari kata orang, bukan dari kata pendeta, ya, tetapi kenalah secara pribadi. Mintalah Tuhan untuk memberikan hikmat. Mintalah Tuhan untuk membuka mata rohani kita, pikiran kita, supaya kita mengenal Dia. Dan yang terakhir Bapak Ibu, di saat kita berani mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, saya percaya, ya, apapun yang terjadi, kita tetap akan menyaksikan bahwa Dia adalah Tuhan yang baik. Karena itu yang terakhir saya sampaikan bahwa pengakuan menjadikan saksi akan kabar baik bahwa Yesus sudah bangkit. Yuk, yang udah lama tidak memberitakan firman Tuhan, tidak memberitakan kebaikan Tuhan, hari ini adalah momen terbaik. Kita sharingkan kebenaran firman Tuhan. Sebab tidak ada jalan lain kecuali Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan. Hari ini kami belajar kebenaran firman-Mu, bahwa di saat kami mau mengaku percaya kepada Engkau, kami memiliki damai sejahtera. Kami akan menjadi saksi-Mu Tuhan. Kami dapat dipulihkan dan kami dapat mengerti akan kebenaran firman. Karena itu hamba-Mu tetap berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang melihat tayangan ini. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang mengalami jalan buntu Engkau berikan terobosan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.